Tenda ini masih menjadi salah satu tenda favorit dengan kapasitas besar, yaitu kapasitas 6 orang. Tapi lu masih bisa bawa tenda ini ke atas gunung. Ini tenda terbaru dari merek Forester, yaitu Enigma Mark II. Di akhir video akan gue sebutin juga kelebihan dan kekurangan yang lu dapetin nantinya ketika lu punya tenda ini. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang IQ TV. Ini adalah tenda terbaru dari mereknya Forester. Ini tenda Enigma Mark II. Sebetulnya tenda ini ada generasi pertamanya. Pernah gue review juga dan menjadi salah satu tenda favorit. Dan dari tayangan dari semua video channel gue, tenda Enigma itu paling banyak ditonton. Kedua paling banyak ditonton, sampai 500.000 ditonton di channel YouTube gua. Karena memang orang-orang itu ketika ngelihat reviewnya, mereka suka dengan fitur dan kualitas dari tenda ini untuk generasi pertamanya. Tapi di situ banyak yang request atau banyak yang nanya ke gua, "Bang, bisa nggak ya tenda ini frame-nya itu diganti dengan frame aluminium alloy?" Gua bilang di situ bisa, tinggal lu menemukan ukuran frame aluminium alloy yang tepat dan panjang yang pas juga, biar nggak miss untuk ukuran dari tendanya. Tapi sekarang nggak perlu repot lagi karena untuk Enigma Mark II ini udah pakai frame aluminium alloy di sini. Entah itu di bagian terasnya ataupun di bagian ruangan utama yang ada di tenda ini. Jadi sebetulnya kemungkinannya di video ini gue akan sedikit mengulang nih nge-review tenda ini lagi karena mungkin gue pun udah lupa karena itu video 2 tahun yang lalu. Jadi gue akan ngebahas ulang untuk tenda ini. Karena kalau lu tanya perubahannya apa sih Bang dari generasi yang pertama dan yang sekarang, sedikit sebetulnya perubahannya. Salah satu yang signifikan ya ini, di frame-nya diganti dengan frame aluminium alloy. Sisanya bisa dibilang sama. Jadi kalau emang lu ngerasa udah pernah dan udah tahu dan masih ingat detail-detail dari tenda ini, ya bisa skip aja. Tapi kalau emang lu ngerasa, oh penasaran juga nih, ya udah kita bareng-bareng bahas untuk spesifikasi dari tenda Enigma Mark II ini. Tenda ini sekarang agak mahal sedikit nih dibandingkan generasi pertamanya. Generasi yang pertama dulu 2 tahun lalu, gue ngedapetin harga di 1.125.000. Tapi sekarang dijual dengan 1.150.000. Nah untuk generasi kedua ini, yang mana ini ada upgrade dari salah satu detailnya, harganya lebih mahal lagi sedikit menjadi 1.550.000. Jadi ada selisih kurang lebih 400 ribuan nih. Enigma generasi pertama dengan Enigma generasi yang kedua ini, yang mana ya ada detail yang lebih bagus dibandingkan generasi pertama. Jadi lu tinggal milih tuh. Lu kalau emang ngerasa selisih harganya nggak terlalu beda, gue mending milih yang awal aja Bang. Boleh juga, tapi kalau emang lu lebih ngerasa pede menggunakan frame alloy di sini dan lu nggak masalah tentang selisih harga yang lebih mahal itu, ya lu tinggal sikat yang ini aja karena lu nggak perlu repot-repot lagi mengganti keseluruhan frame yang ada di tenda ini. Untuk warna yang gue dapetin ini warna orange ya, karena untuk warna yang generasi pertama itu warna abu-abu dan biru kalau nggak salah. Warna ini belum ada di generasi pertama. Dan kalau lihat di Shopee atau marketplace-nya itu sih hanya satu warna ini aja. Nanti gue cek lagi kalau emang ada pilihan warnanya. Yang pasti yang gue dapetin ini full orange yang dikombinasikan dengan warna abu-abu nih. Jadi di ornamen-ornamen di sudut ini ada list-list yang warna abu-abu yang memang untuk pemanis lah. Jadi warnanya tuh nggak full orange. Jadi ada beberapa warna yang lebih gelap di sini. Kapasitas tenda ini 6 orang, masih sama dengan yang generasi pertama. Untuk kapasitasnya 6 orang, rata-rata tenda dengan kapasitas gede kayak gini orang tuh agak ragu ya untuk bawa ke atas gunung. Termasuk gua pun pilih-pilih tenda dengan kapasitas yang gede. Dalam hal ini 6 orang. Ya nggak semua tenda dengan kapasitas 6 atau 5 atau 4 orang bisa dibawa ke atas gunung. Kalau tenda ini sih gua pribadi masih pede ketika nantinya gua bawa ke atas gunung. Paling nanti ada salah satu tim aja tuh yang carrier-nya berat karena memang bawa tenda ini. Atau mungkin lu mau kasih ke porter untuk tendanya nggak apa-apa juga karena untuk berat tenda ini di kisaran 4,6 kiloan lah atau 4,5 kilo kurang lebihnya. Karena kalau gua
Karena ketika nantinya lu bawa tenda ini ke atas gunung, bukan hanya tempat tidur yang lu dapetin luas, tapi di sini lu ngedapetin vestibul atau teras yang udah include di sini. Rata-rata tenda gunung itu ya terasnya kecil-kecil ya. Kalau ini terbilangnya tenda gunung yang mempunyai teras yang sangat luas di sini. Nanti untuk ukurannya gua jelasin lebih detail ketika gua ngebahas bagian teras ini. Sekarang gua akan ngebahas dulu bahan utama yang ada di tenda ini. Bisa lu lihat secara detail di sini. Tenda ini pakai bahan 190 T polyester di sini tanpa ripstop ya. Jadi nggak ada ripstopnya di sini, hanya bahan 190 T polyester aja. Dan kalau lu tanya waterproof ratingnya masih sama. Jadi untuk ketahanan curah hujan di tenda ini masih sama di 1500 mm, sama dengan generasi pertamanya. Dan mungkin lu bilang, wah bang kecil juga nih untuk 1500. Nggak kecil sebetulnya, karena kalau lu bandingkan dengan curah hujan yang ada di Indonesia atau di gunung-gunung Indonesia, per tahunnya itu bisa 2000 mm. Ini 1500 mm. Nah, lu bandinginnya jangan per tahun, tapi per hari. Kalau per harinya itu ketika hujan turun itu ya bisa di 60 mm atau 70 mm. Nah, sebagai contoh, payung lu di rumah itu rata-rata waterproof ratingnya di 300 mm. Itu masih aman banget. Ini 1500 mm. Jadi kalau emang lu ngerasa angkanya kecil, karena mungkin gua terbiasa nge-review tenda itu yang 3000 mm, 2500 mm, tiba-tiba sekarang 1500 mm, dan lu ngerasa kecil, enggak kok nggak kecil. Karena ya yang tadi gue ceritain, angka 1500 mm ini kalau dibandingkan dengan curah hujan yang terjadi per harinya, yang mana bisa di angka 60 atau 70 mm, ini masih jauh lebih besar untuk kekuatan waterproof rating yang ada di bahan tenda ini. Dan satu hal penting dari sebuah tenda yaitu di bagian jahitan-jahitan ini, di jahitan bagian outernya ini pasti menghasilkan pola, dan pola itu menghasilkan lubang-lubang bekas jarum jahitan. Dan dilihat di sini, kita lihat di sini, ini udah pakai sim seal atau belum? Bukan di bagian resleting, tapi bagian sini. Nah, ini nih. Nah, gua kasih contoh di bagian sini aja. Jadi di bagian semua pola yang ada di bagian outer tenda ini, entah itu yang ruang utama tidur ataupun yang terasnya, udah pakai sim tape di sini. Jadi lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan yang mana air bisa masuk lewat situ, ini udah ditutup oleh sim tape atau semacam segel gitu. Jadi kemungkinannya aman. Tapi sayangnya tenda ini belum punya UPF 50+. Jadi beberapa tenda yang pernah gua review itu udah punya lapisan untuk mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari yang nantinya akan menyentuh ke kulit tubuh lo. Kalau di sini belum ada. Mengingat harganya 1.500.000-an sih harusnya udah ada lah. Nah, kalau kita sekarang berkaca ke beberapa brand kayak Big Adventure, Daulagiri, ada beberapa tendanya itu untuk dari segi harga di bawah tenda ini, tapi udah ada lapisan UPF 50+. Kalau ini belum ada lapisan UPF 50+-nya. Jadi semoga nanti mungkin ketika Forester mengeluarkan Mark III mungkin bisa ditambahkan untuk lapisan UPF 50+-nya di keseluruhan outer yang ada di tenda ini. Sebelum gua bahas ke bagian dalam, gua akan ajak keliling lu dulu untuk melihat keseluruhan dari tenda ini. Jadi di depan sini ada teras yang tadi gua bilang bener-bener luas banget. Karena efek luas ini diakibatkan dari jenis pintu yang dipakai di sini. Jadi di bagian teras depan ini tuh ada dua pintu. Pintu di bagian depan dan pintu di bagian samping. Di bagian kiri gua itu nggak ada pintu. Jadi kalau lu ingat kemarin gua pernah nge-review tenda Consina Impian 4, itu ada pintu lagi sebelah sana. Dan sebelah kiri sini kalau tenda Forester Enigma Mark II ini, pintunya ada dua. Lebih tepatnya akses pintu terasnya ada dua. Depan dan di bagian kanan. Di bagian kanan sini, pembukaannya beda dengan bagian depan. Jadi pembukanya itu pakai resleting yang model kayak gini nih. Jadi ketika dibuka nanti dilipat kayak gini. Tapi ketika nantinya lu mau menutup, tinggal ditutup aja kayak gini nih. Nah, jadi tinggal ditutup kayak gini aja. Tapi kalau emang lu pengen ngedapetin sirkulasi udara masuk ke bagian dalam tenda atau dalam terasnya, tinggal dilipat kayak gini aja. Tapi sayangnya di sini untuk pelipatannya masih model-model tenda yang konvensional ya. Belum modern gitu. Biasanya kan cuma dicantol doang, nggak disimpul kayak gini. Jadi untuk detail-detail kecil dari pelipatan pintu tendanya di sini belum modern, masih pakai
atau masih menggunakan detail-detail dari tenda-tenda yang model-model lama lah. Lebih enak sih nanti mungkin bisa di-upgrade juga detail-detail kecil kayak gini. Nah, untuk pintu yang ada di kiri sini sih, atau di kanan dari sini ya, ini terbilangnya gede. Jadi kalau emang nantinya lu keluar masuk, ini mempunyai pintu akses yang gede. Ada beberapa tenda yang mempunyai teras kayak gini, tapi pintunya itu seadanya aja gitu, nggak terlalu lebar kayak gini. Ini terbilangnya lebar untuk akses pintu di bagian kiri sini. Dan di bagian depan ini lebih gede lagi. Nah, ini lebih gede lagi. Jadi ketika nantinya lu punya tenda ini, gue pastiin lu ngedapetin luas dan panjang teras ini bener-bener gede banget sih ini. Kalau gue bandingkan dengan tenda Konsina Impian kemarin, untuk panjangnya itu dia di 140 cm. Ini di 180 cm. Beda 40 cm dan emang kerasa banget tuh. Jadi ketika nantinya lu mau makan nih 6 orang, biasanya sih gua kalau makan itu pakai daun pisang gitu kan, atau pakai mungkin alas di sini dan berjejer di sini bertiga, jadi lebih enak tuh. Karena panjang sampai sini untuk terasnya. Karena di sini untuk pintu dari tenda ini bisa dijadikan sebagai kanopi. Berbeda dengan tenda Jar Venture kemarin. Tenda Jar Venture kan mirip kayak gini nih. Ini mirip banget kayak gini. Cuman bedanya di pembukaan pintu bagian depannya. Di bagian pintu bagian depan sini ada 2 resleting, akhirnya bisa dijadikan sebagai kanopi kayak gini. Mungkin nantinya lu bisa cek juga ukuran tenda Ki Molucas, karena kapasitas 6 juga. Atau tenda Wildchill tuh, itu ada yang kapasitas 6 juga. Lu bisa bandingin panjang terasnya, kalau nggak salah mereka itu di 145, ini 180. Jadi untuk kategori tenda yang bisa dibawa ke atas gunung, ini masih di posisi terluas sih untuk panjang dan lebar tendanya. Tapi kalau emang lu punya referensi lain yang bisa menyaingi tenda ini, komen aja di bawah, biar nanti itu jadi referensi gua lagi. Mungkin bisa gua review untuk tenda itu. Sekarang kita ke bagian kanan sini. Bagian kanan sini ada ventilasi udara. Ventilasi udaranya ini sebetulnya nggak ada sanggahan ya, ini diganjel sebetulnya nih, tuh. Nah, jadi ventilasi udaranya sebetulnya lumrah, tidak ada ganjelan kayak gini, karena di bagian atas ini udah ada bahan yang keras. Tapi gua sih lebih nyaman ketika ada sanggahan di sini. Jadi ketika nantinya gua ngebutuhin angin masuk lewat ventilasi udara atau keluar, jadi nggak mudah ketutup kayak gini nih, karena ada sanggahan yang menopang di sini. Kalau ini sih diharapkannya ini bisa jadi kerangka yang kuat, tapi bahannya nggak terlalu keras sebetulnya, jadi mudah untuk ketutup lah. Nah, untuk menutup atau membukanya nanti bisa dikunci menggunakan velcro yang di sini. Di bagian kiri sini, di bagian bawahnya ada tali webbing yang nantinya ditarik ke pasak untuk menjauhkan bagian outer ke bagian inner. Jadi ketika nantinya hujan deras dan pasti terjadi kondensasi di bagian outer, tidak langsung nempel ke bagian inner karena dijauhkan oleh tali yang ada di sini. Ini mengingatkan gua ke tenda Impian Konsina kemarin, kan dia ada tali tuh di sini nih. Sampai Konsina bikin tali yang ada di sini ya untuk menjauhkan outer ke bagian inner itu. Jadi ini sih sebetulnya udah kerasa jauh untuk jedanya. Nanti kita lihat ke bagian dalam ketika gua mau nge-review bagian innernya. Jeda inner dan outernya itu jauh apa enggak. Di bagian belakang sini nggak ada pintu. Jadi tenda ini hanya ada akses masuk atau keluar itu di bagian depan aja. Di belakang nggak ada pintu. Kemarin kan gue pernah nge-review tenda Konsina tuh, dia ada pintu di bagian belakang. Gua sih sebetulnya lebih suka yang ada pintu di bagian belakang. Yang kemarin gue jelasin ketika punya pintu di bagian belakang itu, untuk mengambil barang-barang yang posisinya di sudut sini nih, lu nggak perlu buka sendal atau buka sepatu. Karena pastinya nggak nyampe tangan lu ketika ngambil dari bagian depan untuk mengambil barang-barang yang ada di sudut sini. Jadi tenda ini nggak punya pintu belakang. Di bagian kanan sini, sebetulnya sama aja sih dengan bagian kanan tadi, kiri. Karena di sini nggak ada fitur tambahan. Yang ngebedain di sana ada sablonan logo Forester. Kalau di sini polos aja dan masih ada tali webbing yang ditarik oleh pasak di sini. Nah, kalau di bagian terasnya yang ngebedain ya di bagian kanan sini nggak ada pintu. Kalau di bagian sana ada pintu yang gede tadi. Jadi di bagian kanan sini polos aja, nggak ada pintu sama sekali. Sekarang gua akan ngomongin frame yang dipakai di sini. Yang tadi gua sebutin di awal.
salah satu perbedaan signifikan dari tenda Enigma Mark II ini dengan generasi pertamanya itu frame di tenda ini udah pakai frame yang lebih bagus, yaitu frame aluminium alloy. Jadi ini untuk frame bagian terasnya, ini kurang lebih mungkin ukurannya kalau nggak salah ini di 8,5 mm ya, karena nggak ditulis oleh Foresternya. Kalau dari segi ukuran sih udah cukup menurut gua untuk frame yang disimpan di bagian teras. Nah, untuk ukuran frame yang ada di ruangan utamanya ini lebih gede sedikit nih. Nah, lebih gede sedikit nih. Ini mungkin di 9 mm atau 9,5 ya. Jadi memang untuk di bagian utamanya ini harus gede kayak gini. Dan ini udah pakai frame aluminium alloy juga. Jadi ketika dari kemarin lu nanya ke gua, Bang, gua udah punya tenda Enigma atau gua pengen beli tenda Enigma tapi pengen diganti framenya, ya nggak perlu repot lagi kalau sekarang, karena Forester udah menghadirkan tenda yang sama di generasi pertama, tapi framenya udah pakai frame aluminium alloy. Tapi ada satu hal yang mungkin 2 tahun lalu gue masih ngasih toleransi ya, atau mungkin gue belum menemukan tenda-tenda yang oke waktu itu di tenda yang serupa kayak gini. Tapi kalau sekarang mungkin gue akan komplain di bagian pasak yang dipakai di sini nih. Jadi pasak yang lo dapetin di sini enggak banget sih menurut gue nih. Ini pasaknya, aduh, ini pasak-pasak paling rendah untuk kualitasnya. Jadi menurut gue sih kalau emang nanti Forester mau mengupgrade khususnya di bagian pasak sih kayaknya masih bisa nih. Karena gue pribadi masih enggak rela gitu ngeluarin harga 1.550.000 tapi ngedapetin pasak yang kualitasnya rendah kayak gini. Ini mudah banget untuk bengkok ketika lu ngedapetin permukaan tanah yang agak keras. Jadi mungkin dengan harga yang lumayan mahal 1,5 kayaknya bisa lah diganti pasaknya atau di-upgrade pasaknya menggunakan pasak yang aluminium alloy mungkin, yang tipe ya gitu mungkin, terserah lah. Yang pasti jangan yang kayak gini juga lah untuk pasak yang nantinya pelanggan dapetin. Nah, ada yang beda nih karena ini udah pakai frame aluminium alloy, tentunya pemasangan frame ke bagian innernya juga berubah. Kalau dulu itu dimasukin ke framenya ada satu kaitan gitu, kalau sekarang ya kayak tenda-tenda modern lah. Si frame aluminium alloynya dimasukin ke kayak semacam eyelet kayak gini nih. Kalau di sepatu tuh eyelet kayak gini, kayak ring lah. Masukin terus dipasak kayak gini, ditarik. Untuk outernya nggak dipasang ke bagian inner tapi langsung dipasak ke tanah kayak gini. Gara-gara perubahan pemakaian frame yang ada di sini dari fiberglass ke frame aluminium alloy, pemasangan inner ke bagian framenya pun jadi beda, jadi kayak gini, lebih modern juga. Jadi di sini ada framenya dan dicantol kayak gini. Nah, tuh kayak gini. Lebih mudah untuk pemasangannya, berbeda dengan generasi yang pertama karena memang pakai fiberglass. Kalau nggak salah sih masih ditusuk-tusuk kayak gitu, jadi nggak sesimpel ini untuk pemasangan inner ke bagian framenya. Nantinya ada perubahan yang kerasa juga untuk lo yang punya tenda ini. Dibandingkan generasi pertama, pemasangan innernya lebih mudah karena framenya udah di-upgrade ke frame aluminium alloy. Nah, di sini pun lu ngedapetin tali kurang lebih ada 6 ya. Tapi kalau lu cara pemasangannya kayak gua kayak gini nih, dijadiin sebagai kanopi atau atap di bagian pintu terasnya, akhirnya menjadi kurang nih. Karena yang harusnya tali ini dipasang di 3 sudut di sini nih, dipindahin ke sini. Ya, kalau bisa sih dilebihin aja nanti talinya. Karena ketika lu punya tenda ini hanya dikasih 6 tali, jadi tinggal diakal-akalin aja. Ya, semoga sih nanti Forester ngasih tali ekstra ya. Biar ketika dijadikan kanopi kayak gini, itu talinya cukup. Nggak kurang kayak gini. Ketika gua jadiin kanopi, di sini nggak dipasang nih talinya nih. Dan sebelah sana pun nggak dipasang. Karena talinya dikasih pas, jadi gua prioritaskan untuk pasang di bagian depan. Dan talinya ini diameternya kecil ya untuk talinya ini. Dan talinya pun menurut gua sih kalau di-upgrade bakal lebih bagus lagi tuh. Untuk tali prusik yang ada di sini. Untuk pengencangan dari tali ini pakai yang plastik gini nih. Ada yang pakai aluminium dan itu lebih bagus. Kalau di tenda ini masih pakai plastik dan masih ada potensi patah lah untuk berbahan plastik kayak gini. Dan satu lagi yang sempat lupa, tenda ini udah include untuk tiang kanopinya. Ini menjadi salah satu nilai tambah dari tenda ini. Ketika gua kemarin beli tenda Konsina Impian 4 yang harganya 1,8, nggak dapet tiang kayak gini.
Terus mungkin kalau lo beli tenda Molucas 6 kayaknya nggak dapet juga deh. Coba kalau emang dapet, komen aja di sini, tapi setahu gue sih nggak dapet. Terus gue pernah punya juga tenda dari beberapa brand yang memang satu-satunya tenda yang modelnya hampir mirip kayak gini yang pernah gue review itu tenda Kompas dan include untuk tiang kanopinya. Intinya untuk tenda ini lo udah dapet tiang kanopi di sini 4 batang ya. Jadi ketika nantinya lo mau pasang tuh dipasangnya model kayak gini nih. Jadi lo ngedapetin 2 batang di sini untuk disimpan di bagian kanan sini. Dan di sebelah kiri sana. Dan ini sih masih pakai yang mirip dengan tenda Cakra waktu itu. Ini kemungkinannya sih pakai stainless atau besi. Ditulisnya sih besi ya, cuman nanti gua akan coba ketika beberapa kali dipakai mudah bengkok atau enggak. Karena kalau gue bandingin dengan tiang flysheet atau tiang kanopi dengan brand yang kemarin gue review, Nomaden, itu lebih solid dibandingkan ini untuk bahan tiang yang ada di sini. Kalau ini sih nanti dalam jangka panjang akan gue update juga mungkin di Instagram. Ketahanan dari tiang yang ada di sini awet atau enggak, mudah bengkok atau enggak. Yang pasti di sini udah dapat 2 tiang untuk lu dijadikan sebagai kanopi di bagian depan teras ini. Tadi udah gua jelasin tuh untuk luas dari teras tenda ini. Gua ingetin sekali lagi, untuk panjangnya 180 cm, untuk lebarnya di 220 cm. Ada satu hal yang gua lupa tadi. Tenda ini belum include untuk footprint vestibul ya. Kenapa gua ngebahas footprint di bagian vestibul? Karena beberapa kali gua nge-review tenda-tenda dari Dhaulagiri, tenda Mahika, terus Vertu X5, terus Terra Pro, itu semuanya dapat footprint di bagian vestibul atau di bagian terasnya. Dan itu sih menurut gua nyaman ya. Apalagi gua campingnya bareng keluarga. Jadi di depan itu ya nggak perlu bawa matras tambahan lagi karena udah include dari brandnya. Tapi memang ada plus minusnya. Nah, di tenda ini belum mempunyai atau belum include untuk teras tersebut. Karena yang Forester prioritaskan adalah ketika lu punya tenda ini, lu bebas masak-masak di sini tanpa terganggu oleh footprint vestibul. Jadi ketika nantinya lu masak pakai kompor di sini, kalau ada footprint kan mungkin takut kena percikan api dan bolong. Walaupun sebetulnya sih bisa dilipat juga ya. Ya semoga nanti mungkin Forester kalau mungkin banyak permintaan dari usernya, ya semoga bisa include untuk footprint di bagian vestibul sini. Karena memang kalau ngomongin masak-masak takut kotor mungkin atau takut terkena percikan api, ya bisa dilipat sih. Tinggal tergantung desainnya aja kayak gimana. Jadi tenda ini belum include untuk footprint di bagian vestibulnya. Dan di bagian atas juga belum ada gantungan untuk lampu tenda sih. Karena kan yang tadi gue bilang teras ini tuh luas banget. Kita akan sering berkegiatan di depan tenda ini. Tapi untuk malam-malam berkegiatan pasti gelap. Dan nggak ada gantungan untuk lampu tenda. Paling ngandelin tali ini nih, diakal-akalin aja tuh. Tapi ini bukan peruntukannya. Lebih bagus sih ada gantungan untuk lampu tenda yang memang khusus. Jadi lebih enak juga. Karena yang tadi gue bilang ini terasnya luas dan enak banget. Kalau ada gantungan lampu tenda lebih enak lagi. Dan satu hal lagi yang akan gue jelasin di sini belum ada cerobong asapnya ya. Walaupun gue agak maksa nih ketika gue ngebahas cerobong asap di tenda ini, ya harganya kan tidak setinggi tenda-tenda Mahika yang memang mempunyai cerobong asap, atau tenda Vertu X harganya 2,5 yang mempunyai cerobong asap. Tenda ini harganya 1,5 gitu. Jadi sebetulnya wajar banget nggak ada cerobong asap. Tapi ya kita nggak tahu juga, siapa tahu Forester mau menambahkan cerobong asap di atas sini yang memang pakai bahan mesh gitu, terus ada bahan tambahan di atas lagi, ya itu akan lebih memaksimalkan kenyamanan di bagian teras ini. Jadi ketika nantinya lu pakai tenda ini, kondisi hujan deras di atas gunung, tapi masih melakukan kegiatan masak-masak yang menghasilkan asap, ya nggak perlu ngebuka salah satu pintunya. Jadi ada cerobong asap di bagian atas. Jadi itu fitur-fitur tambahan referensi gua yang mungkin nanti bisa diterapkan oleh Forester di tenda ini. Di mungkin Enigma Mark 3 mungkin bisa jadi. Oke, sekarang gua akan ngebahas inner dari tenda ini. Yang pertama gua ngelihat dulu jedanya nih. Untuk jedanya dari atas itu sebetulnya udah jauh ya untuk jedanya nih. Jedanya itu terbilangnya ideal.
Jadi nggak deket-deket banget, jadi ketika nantinya kondensasi nggak bakal nempel karena jauh. Di bagian kiri sini pun tanpa gue pegang nih, lumayan jauh karena memang tadi ada tali yang ditarik di bagian outer ke bagian lebih jauh lagi dari bagian innernya. Jadi untuk jedanya menurut gue sih nggak jauh-jauh amat, ada yang lebih jauh lagi, ada yang lebih renggang lagi jedanya, tapi ini cukup lah untuk ukuran tenda gunung. Sekarang gue akan bahas di bagian inner dari tenda ini. Nah, ketika gua buka pintunya ternyata ada 2 lapis pintu nih. Jadi 2 lapis pintu ini lumrah terjadi di beberapa tenda, terutama tenda gunung ya. Karena memang tenda dengan 2 lapis pintu kayak gini nantinya bisa lu gunakan dengan fleksibel ketika mengikuti kondisi yang terjadi di lapangan. Jadi ketika nantinya lu bawa tenda ini ke gunung dan mungkin udah ada kerasa angin-angin kencang dengan suhu yang dingin, lu wajib menutup kedua lapis pintu tenda ini. Atau lebih tepatnya wajib banget ditutup yang bahan 170T polyester ini. Karena agar angin tidak masuk ke bagian dalam. Tapi kalau emang lu ngerasa butuh sirkulasi udara yang lebih banyak, tapi nggak mau serangga masuk atau dedaunan masuk ke bagian dalam, dipakai aja lapisan pintu yang berbahan mesh ini. Tapi ini bukan pakai bahan battery mesh nih. Ini untuk rongga-rongga lubangnya masih terbilang gede nih sebetulnya nih. Jadi kalau ada semut yang kecil banget atau nyamuk yang kecil banget, sebetulnya ini masih bisa ditembus nih. Karena kelihatannya ini bukan pakai bahan battery mesh. Nah kalau gua ngelihat referensi di beberapa tenda Big Adventure, terus Daulagiri, dia udah pakai battery mesh yang rapet banget. Walaupun kita ngedapetin sirkulasi udara gede, tapi serangga nggak bakal masuk. Ini sih serangga yang gede-gede sih nggak bakal masuk. Tapi serangga-serangga kecil kayak semut yang kecil gitu kemungkinannya masih ada celah untuk masuk. Jadi 2 lapis pintu ini disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan nantinya. Nah dan lagi-lagi nih untuk penutupan pintu tenda ini belum modern ya, masih pakai cara yang lama. Gua coba lipat dulu. Nah jadi harus diikat kayak gini, terus disimpul. Nggak dicantol doang, kan biasanya tenda-tenda yang sekarang nih ini punya tali dengan ini punya cara pengikatan yang lebih simpel lah. Kalau ini harus mengikat-ikat kayak gini dulu. Sekarang gue akan bahas di bagian dalam tenda ini. Wah ini bener-bener luas banget ya. Gue pernah pakai tenda 6 orang kan, tenda Eiger lupa namanya, ke Argopuro, dan emang enak banget tuh bawa tenda 6 orang. Jadi walaupun kita berangkat waktu itu 5 orang, jadi ya bawa 1 tenda aja, nggak perlu ribet-ribet bawa banyak tenda gitu. Jadi di dalam tenda ini benar-benar kerasa luas banget. Nanti gue jelasin untuk ukuran yang ada di tempat lu tidur nantinya. Di bagian dalam tenda ini ada 2 komposisi bahan yang dipakai. Yang pertama untuk bahan yang berwarna abu-abu ini dan warna putih di bagian atas, dan di bagian dalam ini nih kanan dan kiri. Ini bahan yang berwarna putih ini pakai bahan 170T polyester breathable. Jadi bedanya dengan bahan atas dari kerapatannya ini lebih kecil, dan bagian atas itu ya lebih utamanya itu tahan air. Kalau ini nggak tahan air sebetulnya, tapi lumayan sedikit windproof kayak ini. Gua coba tiup deh. Kalau windproofnya ini masih oke nih. Nah, ternyata ketika gua coba tiup di bahannya, bahan yang berwarna putih ini lebih mudah gua tiup. Jadi angin itu lebih mudah masuk di bahan yang berwarna putih ini. Ini ada sedikit perbedaan fungsi bahan nih kayaknya. Di bagian dalam tenda ini tuh ada bahan yang berwarna gelap ini, abu-abu atau dark gray. Terus ada bahan yang berwarna putih nih. Warna putih di kiri kanan dan bagian belakang. Dan ada bahan mesh di sini. Nah, bahan yang gelap ini, bahan yang berwarna dark gray ini atau hitam ini, ketika gua tiup itu dia nggak bisa ditembus oleh angin. Jadi bisa dibilang untuk menahan angin dari bagian depan itu oke nih di bagian depan tenda ini. Nah berbeda dengan bahan yang berwarna putih ini mudah banget ditiup angin karena memang tujuannya lebih breathable. Jadi ketika nantinya lu di dalam tenda ini, biar nggak terasa terlalu pengap, di bahannya itu dikombinasikan dengan bahan yang memang mudah untuk masuk atau keluar angin. Kalau ngomongin komposisinya berapa persen, di bagian meshnya ini kurang lebih sih 40 atau 35% nih. Jadi meshnya itu di bagian kanan
dan di bagian kiri aja nih yang gede. Sisanya 65% itu ya bahan-bahan yang breathable tadi itu. Termasuk nantinya ketika lapisan pintu tadi kan ada 2 tuh, lapisan windproofnya itu dipasang ya nambah dikit lagi tuh celah angin yang nantinya akan masuk ke ruangan tempat lu tidur nantinya. Jadi kemungkinannya tenda ini akan lebih sedikit hangat dibandingkan tenda yang kebanyakan mesh. Ada kan tenda-tenda yang kebanyakan mesh, jadi ketika ada angin masuk melalui celah outer itu ya banyak, ya celahnya banyak akan, jadi ya anginnya akan banyak juga yang masuk. Kalau ini sih sebetulnya kebanyakan bahan breathable dan bahan yang tahan angin di bagian depan. Meshnya ya kurang lebih 35%-an aja lah. Di bagian dalam sini ukurannya tuh kurang lebih 220 cm ke bagian lebarnya nih. Jadi ketika gue coba tidur di sini, gue pentokin kakinya nih, kepala gue masih jauh tuh. Wah, ini masih bisa melenggang lu tidur, nggak bakal ngelipet karena 220 cm. Nah, untuk panjangnya ini lebih panjang lagi di 250 cm. Gue coba tidur di sini. Jauh banget nih. Jadi kemungkinannya ketika nantinya lu mau tidur berenam di sini sih, posisi tidurnya enaknya gini aja nih. Nah, gini aja misalnya. Nah, gini aja nih tidurnya nih. Jadi posisi kepala di sini atau kepala di sana bebas. Nah, di bagian bawah kaki ini kan masih ada ruangan tuh, ini untuk barang-barang lu, untuk pakaian ganti, untuk carrier, untuk apapun itu bisa disimpan di bawah kaki lu atau di atas kepala lu. Atau mungkin di teras masih bisa disimpan, tinggal ditambahin matras saja. Cuman hati-hati hujan aja kalau emang mau nyimpen barang-barang di depan teras itu. Jadi tenda ini luas banget karena memang ya kapasitas 6 orang ya memang harus luas kayak gini. Dan untuk tingginya, tenda ini mempunyai tinggi di 160 cm nih. Jadi kemungkinannya lu masih bisa sholat. Untuk gua yang tinggi 170 masih bisa sholat sebetulnya dengan sedikit menunduk. Karena tinggi gua 170, tenda ini tingginya 160 cm. Untuk lu yang mempunyai tinggi di 160 atau 160 cm ke bawah, di sini akan terasa lebih nyaman untuk sholat. Jadi biasanya tenda-tenda gunung itu ya pendek-pendek ya. Apalagi kapasitas 2 ya boro-boro berdiri. Kita mau setengah berdiri aja kadang susah gitu ya. Kalau tenda ini yang mana masih bisa dibawa ke atas gunung, untuk lu beribadah, yang mana biasanya lu mungkin sholat itu di luar, dingin ya, lu bisa sholat di dalam tenda ini. Ya yang pasti harus kosong lah di bagian depan sini nih, atau di bagian kanan, kiri, atau di bagian sebelah sana. Karena kemungkinan posisinya harus di tengah-tengah sini sih, baru sholat menghadap sini, atau tergantung arah kiblatnya juga lah ya. Yang pasti di dalam tenda ini lo bisa sholat nantinya. Nah, di bagian dalam tenda ini ada beberapa fitur yang bisa dibilang pelit nih dari Forester nih. Yang pertama, di sini ada pocket nih, ada 2 pocket di bagian kanan, ada 2 pocket di bagian kiri. Dari pocketnya aja harusnya ada 6 pocket ya. Di sini cuman ada 4 pocket. Dan kalau ngelihat referensi tenda-tenda yang besar, yang model kayak gini itu pocketnya justru merek lain itu memprioritaskan memperbanyak pocket yang ada di dalam inner tenda. Karena itu akan menambah kenyamanan lagi untuk orang-orang yang nantinya di dalam tenda ini. Kalau ini tendanya bisa dibilang kurang, dan memang ya nanti bisa di-upgrade kali ya sama Forester. Ya kalau pocket-pocket mah gampang banget untuk nambahinnya lah. Ya mungkin ketika nantinya Forester mau melakukan upgrade version, gue nitip di bagian pocketnya mending dibanyakin sekalian aja, mending lebih daripada kurang. Kalau ini kan kurang nih, cuma ada 4. Dan satu lagi di bagian gantungan lampu tendanya ini masih pakai gantungan lampu tenda kayak gini nih. Ini sayang juga sih menurut gue. Nih tuh, dikasih cahaya dikit. Nah, ini gantungan lampu tendanya kurang fleksibel kayak gini nih. Jadi ini mungkin bisa di-upgrade juga nanti oleh Forester dari dalaman tenda ini, terutama di bagian fitur-fiturnya. Ya, semoga nanti Forester akan mengupgrade fitur-fitur kecil yang berguna di bagian dalam tenda ini. Sekarang gue akan bahas di bagian lantainya. Masih sama, untuk di bagian lantainya ini pakai bahan PE atau semacam terpal. Jadi sebetulnya untuk bahan-bahan floor atau lantai tenda ini sebetulnya cocok yang ya bahan kayak gini kalau dipakai di gunung-gunung di Indonesia. Karena apa? Karena bahan-bahan kayak gini tuh tebel ya, nggak mudah untuk bolong ketika nantinya tergesek atau tertusuk oleh mungkin akar,
batu ya, karena di gunung-gunung kita itu kan kebanyakan akar dan batu tuh. Jadi untuk tenda gunung dengan pemakaian bahan lantainya itu pakai bahan PE kayak gini atau semacam terpal kayak gini ya sebetulnya lebih tepat. Tapi memang konsekuensinya di tendanya akan lebih berat dibandingkan tenda yang memakai bahan polyester atau nylon di bagian lantainya. Ya itu tadi, kalau tendanya pakai polyester atau nylon memang lebih ringan tapi lebih tipis. Lebih rentan untuk sobek lah atau tergesek gitu. Makanya untuk tenda-tenda yang memakai bahan polyester atau nylon di bagian floornya wajib pakai footprint untuk lapisan ganda lah atau untuk lapisan kedua. Kalau ini nggak perlu pakai footprint di bagian lantainya karena udah tebel. Jadi itu tergantung selera lagi tuh. Lu pengen yang aman ya pakai ini tapi berat. Tapi kalau emang lu pengen yang ringan ya pakai bahan polyester atau nylon di tendanya. Tapi ya agak hati-hati aja, harus lebih jeli sebelum mendirikan tenda ya dibersihin dulu tuh area mendirikan tendanya biar nggak ada akar-akar tajam nantinya nusuk ke bagian floornya. Oke, sekarang gua akan ngebahas kelebihan dan kekurangan yang ada di tenda Forester Enigma Mark II ini. Sekarang gua akan ngebahas kelebihan dan kekurangan yang ada di tenda Forester Enigma Mark II ini. Gua ngebahas kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah kalau emang lu lagi ngebutuhin tenda dengan kapasitas yang gede, yang mana kapasitas 6 orang kayak gini, tapi masih bisa dibawa ke atas gunung, ini pilihan yang tepat sebetulnya. Kalau emang lu selama ini mendaki itu selalu berlima atau berenam, tapi males bawa tenda yang banyak, lu bisa pakai tenda ini, karena ini kapasitasnya gede. Kelebihan yang berikutnya, dibandingkan generasi yang pertama, tenda ini udah pakai frame aluminium alloy. Untuk generasi pertama itu pakai frame fiberglass. Ini udah frame aluminium alloy yang mana ya frame aluminium alloy lebih kuat nantinya ketika diterpa angin kencang dibandingkan frame fiberglass. Frame fiberglass itu ya lebih rentan untuk patah lah. Kalau aluminium alloy kayak gini lebih kuat ketika terkena angin kencang. Kelebihan yang selanjutnya, tenda ini udah mempunyai waterproof rating di 1500 mm. Wah, kenapa dimasukin ke kelebihan bang untuk 1500? Ya yang tadi gue jelasin di awal, 1500 ini tetap gede untuk angka waterproof ratingnya, karena ada juga tenda yang waterproof ratingnya itu 800. Ada lah yang masih di bawah angka ini untuk waterproof ratingnya dan masih aman untuk 1500 ini. Kelebihan yang berikutnya, di bagian keseluruhan Kelebihan berikutnya, di keseluruhan tenda ini, entah itu tempat lu tidur atau di terasnya, udah pakai sim tape di bagian jahitan-jahitan yang menghasilkan lubang-lubang bekas jarum jahitan itu udah ditutup oleh sim tape. Jadi aman dari air hujan yang nantinya akan rembes melalui lubang-lubang kecil tersebut. Kelebihan yang berikutnya, ketika lu punya tenda ini, gue bisa jamin lu ngedapetin teras yang bener-bener luas. Entah itu lebarnya ataupun panjangnya. Dari semua tenda gunung yang pernah gua punya, ini menjadi salah satu teras terluas menurut gua. Dalam hal ini tenda gunung ya, bukan tenda untuk camping. Karena biasanya tenda-tenda gunung kita cuma dapetin teras yang kecil-kecil aja. Atau beli teras terpisah atau vestibul terpisah. Ini udah include untuk terasnya dan luas lah, gua bisa jamin. Kelebihan yang berikutnya, ketika lu nantinya punya tenda ini, lu ngedapetin 2 akses pintu di bagian terasnya, akses di bagian kiri dan akses di bagian depan. Dan yang paling gua suka adalah akses di bagian depan sini, pembukaan pintunya itu ada 2 resleting, jadi bisa dijadikan sebagai atap atau kanopi kayak gini. Karena ada juga tenda yang mempunyai teras kayak gini, tapi pembukaan pintu depannya itu kayak gini nih. Cara membukanya itu di tenda Jar Venture itu gua temukan pembukaan teras di bagian depannya. Makanya waktu itu gua saranin kalau pembukaannya kayak gini nih lebih bagus. Makanya gua lebih suka dengan tenda yang mempunyai teras luas kayak gini, tapi pembukaan pintu depannya itu atau pintu teras depannya itu yang kayak gini. Jadi lebih luas kerasanya, lebih panjang juga. Kelebihan yang berikutnya yang berhubungan dengan teras, di sini lu udah ngedapetin 2 tiang kanopi atau tiang penyanggah pintu terasnya. Jadi lebih menghemat biaya lagi, lu nggak perlu membeli tiang kanopi terpisah karena lumayan tuh ketika lu mau beli tiang kanopi atau tiang flysheet, di sini udah include, free lu dapetin. Kelebihan yang terakhir, di bagian lantai tempat lu tidur nantinya udah pakai bahan yang tebal, yaitu pakai bahan PE atau semacam terpal gitu yang sering gua bilang. Untuk di kondisi gunung-gunung di Indonesia sebetulnya lebih cocok tenda dengan bahan PE atau terpal kayak gini, walaupun berat nantinya ke tendanya, tapi kalau kita
ngomongin kekuatan ya lebih kuat bahan PE atau terpal kayak gini. Ya tinggal lu pilih aja. Lu lebih rela kuat atau lu lebih rela ringan. Karena memang untuk di tenda ini pakai bahan yang tebal, alhasil sedikit lebih berat dibandingkan tenda dengan bahan lantainya itu pakai polyester atau bahan nylon. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di tenda ini. Kekurangan yang pertama, ketika nantinya lu punya tenda ini, kemungkinannya nggak semua gunung lu bisa mendirikan tenda ini. Lu harus ngeliat juga luas dari area campnya atau tempat nanti tenda itu didirikan. Karena kalau ngeliat panjangnya atau lebarnya dari tenda ini sih, ketika dibawa ke atas gunung, tenda ini lumayan makan banyak tempat ya. Beda dengan tenda kapasitas 2 orang yang mungkin panjang dan lebarnya itu ya masih normal. Bisa nyelip di mana aja gitu. Tenda ini nggak bisa nyelip di mana aja karena dari panjangnya aja ini hampir 3 kali lipat dari tenda-tenda kapasitas 2 orang yang lu punya di rumah mungkin. Jadi ketika lu punya tenda ini harus diperhatikan juga gunung mana yang akan lu tuju, dan lu harus riset juga area campnya itu luas atau enggak. Biar nggak bingung ketika nantinya nyampe tempat camp, lu nggak bisa ngedirin tenda, kan repot juga seluruh tim nantinya. Kekurangan yang berikutnya, ketika gua ngeluarin harga 1.550.000 di tenda ini, gua ngedapetin pasak jelek, pasak dengan kualitas terendah di sini. Jadi gua kurang puas aja ketika ngedapetin pasak yang ada di tenda ini. Semoga nanti mungkin Forester bisa mengupgrade atau diganti untuk pasaknya pakai pasak yang lebih bagus. Jangan pakai pasak ini, pasak kayak gini tuh mudah untuk bengkok lah, nggak sesuai juga tuh untuk menahan atau dijadikan sebagai pondasi tenda segede ini, tapi pasaknya kecil dan mudah bengkok kayak gini. Kekurangan yang berikutnya, di tenda ini belum include footprint di bagian vestibulnya yang tadi gua ceritain. Kalau kita ngelihat referensi di tenda-tenda Daulagiri yang mana udah include, itu menambah kenyamanan ketika lu berkegiatan di depan tenda ini, dalam hal ini di terasnya. Jadi tenda ini belum include footprint di bagian vestibulnya. Kekurangan yang berikutnya, di dalam tenda ini kan selalu ada pocket-pocket untuk kita nyimpen beberapa barang kayak handphone, antangin mungkin, atau P3K, charger, powerbank, biasanya disimpan di pocket-pocket inner tenda. Di dalam tenda ini kapasitas 6 orang, tapi hanya dikasih 4 pocket aja. Dari kelengkapan pocket itu udah kurang. Kapasitas 6, tapi pocketnya ada 4. Dan memang kalau gua ngelihat referensi di beberapa tenda yang sekarang itu, brand lain memprioritaskan ngebanyakin pocket di bagian dalam tenda ini. Ini bukan hanya tidak banyak, tapi kurang untuk jumlah pocket yang ada di bagian innernya. Mungkin nanti bisa ditambahin. Kekurangan yang berikutnya, detail-detail seperti gantungan lampu tenda, terus pelipatan tali-tali kayak gini, belum modern menurut gua. Masih harus memakai simpul lah, jadi belum pakai cantolan yang fleksibel gitu. Jadi mungkin nanti bisa di-upgrade juga. Dan di bagian teras ini, belum ada juga tuh gantungan untuk lampu tenda. Yang tadi gue bilang teras ini luas, lu puas ngedapetinnya. Tapi ketika malam-malam mau berkegiatan agak bingung untuk menggantung lampunya. Semoga nanti bisa ditambahkan oleh Forester, tambahin gantungan lampu tenda di bagian tengah teras ini. Kekurangan yang berikutnya, di bagian ventilasi udara sih gue pribadi lebih suka ada sanggahannya biar pintu dari ventilasi udaranya itu lebih konsisten. Untuk terbukanya, kalau kayak gini nggak ada sanggahan itu ya bisa tiba-tiba ketutup oleh angin dari luar, dan bisa tiba-tiba luas banget gitu, nggak konsisten lah untuk pembukaan yang ada di ventilasi karena tidak ada sanggahan di ventilasi udaranya. Kekurangan yang terakhir, yang mana kontradiktif dengan kelebihan yang pertama, yang mana ketika tadi gua bilang bahan PE ini atau bahan semacam terpal ini menjadi kelebihan, tapi di sini masuk juga ke list kekurangan karena nggak bisa dipungkiri banyak orang yang sekarang lebih memprioritaskan tenda dengan bahan polyester atau nylon di bagian lantainya. Jadi kalau emang lu memprioritaskan pemilihan lantai atau bahan lantai itu yang lebih ringan, ini berat karena pakai bahan PE atau bahan semacam terpal. Jadi itu perlu lu pertimbangkan. Oke, itu aja. Ada kelebihan dan kekurangan yang udah gua jelasin di sini, tinggal lu pertimbangkan sebelum lu membeli tenda ini. Dari segi harga menurut gue masih oke, 1.550.000 dengan ada penambahan atau perubahan frame aluminium alloy di sini. Jadi ini masih menjadi tenda dengan kapasitas besar yang bisa dibawa ke atas gunung yang masih gue rekomendasikan di tahun 2024 ini.
Kalau emang lu pengen tenda ini, lu langsung sikat aja dengan ngeklik link yang udah gua cantumin di deskripsi video ini. Itu langsung ke Forester officialnya. Oke, kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.